Shalom, selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, umat Allah terkasih. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di hari Sabtu 28 Oktober tahun 2023. Kali ini bersama dengan saya Feby Grace Hutajulu. Pemirsa, sebagai umat Kristiani, tentu sejak dulu kita sudah sangat mengenal mengenai hukum kasih sebagai hukum yang terutama dan yang utama. Ini terus-menerus ditekankan kepada kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Tapi ternyata memang prakteknya tidak segampang itu. Nah, kali ini kita akan mendalami mengenai hukum kasih ini dengan tema hukum utama adalah cinta kasih. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI pada siang hari ini. Langsung saja saya menyapa dulu. Selamat sore, Pastor. Selamat sore. Pastor Gregorius Jeffrey Wibiksono. Yap. Nah, nanti kita akan bahas ya, Pastor, terkait dengan cinta kasih ini sebagai hukum yang utama. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebuah pujian yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut yang akan dibawakan oleh paduan suara SD Santo Antonius 5 Medan. Selamat menyaksikan. Pemirsa yang terkasih, mari kita awali siaran ini dengan doa. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah seberkas cahayamu, menembus kegelapan akal budi kami. Ambillah kegelapan ganda, yang menyelimuti kami sejak lahir, ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kami pengertian yang tajam, ingatan yang kuat, dan kemampuan memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Kurniakanlah kami talenta untuk menjelaskan dengan tepat, kemampuan mengutarakan dengan seksama, luas, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana kami harus memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah kami menyelesaikannya. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa di rumah, pemirsa TVRI yang terkasih, dan juga pemirsa di studio yang terkasih,
Mari kita dengarkan dulu Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, baik yang di rumah maupun yang di studio TVRI yang tercinta, apa kabar semuanya? Baik-baik semua, sehat-sehat semua? Syukur kepada Allah. Kita hari ini diundang oleh Yesus untuk mengerti arti cinta. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan kasih? Kalau dalam bahasa Korea, cinta itu apa? Sarang. Orang Karo bilang keleng. Orang Toba bilang holong. Iya kan? Bahasa cinta itu bahasa universal. Semua orang bisa mengatakannya. Holong rohaku tu debata. Holong rohaku tu ho. Holong rohaku tu aku. Orang Karo bilang keleng ateku dibata. Keleng ateku aku. Keleng ateku kam. Inilah pesan Yesus hari ini. Bahasa cinta ya bisa kita lambangkan dengan hati, ya, dengan bentuk tangan, ya, dengan bentuk cinta Tuhan mungkin lebih luas dari tangan saya. Membuat hati, ya, lambang hati. Maka hari ini Yesus mengucapkan perintah yang hanya 7 ayat, hanya 2 ayat mungkin. Ya. Prakteknya itu yang kita nanti-nantikan. Perintah pertama, sebetulnya saya ingin merevisi sedikit dulu. Mungkin dalam terjemahan memang dikatakan hukum cinta kasih. Tetapi sebenarnya lebih tepat perintah atau pesan yang terutama. Bukan hukum yang terutama. Kalau bahasa hukum kelihatannya kok agak serem gitu ya. Nah, pesan yang pertama, perintah yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Siapakah Tuhan itu? Yesus ingin tentu saja kita orang Katolik tidak menjadi ateis. Maka ada perintah kasihilah Tuhan Allahmu. Sayang sekali kalau ada orang Katolik menjadi ateis, tidak percaya. Hanya KTP. KTP saya mungkin Katolik, tetapi saya tidak percaya Tuhan. Maka hari ini Injil yang akan kita dengarkan minggu besok dalam perayaan Ekaristi menginginkan kita sebagai orang Katolik tidak menjadi ateis. Tetapi siapakah Tuhan sebenarnya? Dan di manakah Tuhan kita temukan? Jawabannya jelas, Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Dalam kredo, dalam syahadat jelas disebutkan.
Tuhanlah yang menciptakan saya, yang menciptakan kalian, menciptakan saudara-saudari, dan menciptakan semua alam ini beserta isinya. Dan saya diciptakan oleh Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tuhan itu memang tidak bisa digambarkan dengan apapun. Orang Katolik bisa dalam bentuk salib Yesus, dalam gambar Yesus. Tapi sebenarnya Tuhan itu jauh melampaui akal budi manusia. Itulah sebabnya Yesus hari ini mengingatkan, Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan di manakah Tuhan ditemukan? Tentu saja dengan kata-kata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tuhan itu ada di dalam hati kita. Tuhan itu ada di dalam jiwa kita. Tuhan itu ada di dalam akal budi kita. Maka kalau di dalam hati kita tidak ada Tuhan, apa jadinya hidup ini? Kalau di dalam akal budi kita tidak ada Tuhan, kita bisa tersesat hidupnya. Maka kita sadari sekarang, kita periksa apakah dalam hati saya ada Tuhan sekarang. Tentu saja pesan ini disampaikan Yesus kepada orang Katolik yang dewasa. Mungkin anak-anak, usia anak-anak belum bisa mencerna siapakah Tuhan sebenarnya. Tapi bagi orang Katolik yang dewasa tentu saja diharapkan bisa mengerti. Sudah bisa menyadari, merenungkan. Apakah dalam hati saya ada Tuhan? Apakah jiwa saya dikuasai Tuhan? Apakah akal budi saya ada Tuhan? Maka kata-kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, menunjukkan bahwa orang Katolik, hati, jiwa, dan akal budinya, atau seluruh hidupnya, seluruh tubuhnya, diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu tidak abstrak. Dalam arti tentu Tuhan itu abstrak, tetapi Tuhan itu juga real. Dialah yang menciptakan kita. Dan pesan yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Para saudara yang terkasih, sesama kita tuh banyak. Istri, anak kita, teman kita, orang tua kita, menantu, mertua kita adalah sesama. Dan dalam hal ini, kasih kita itu adalah untuk mereka. Para saudara yang terkasih, dalam bahasa Yunani, cinta itu ada 3. 1 eros, 2 filial, dan 3 adalah agape. Eros berarti cinta nafsu. Filial itu cinta yang berarti kasih sayang orang tua kepada anak. Dan yang ketiga, cinta agape itu cinta persaudaraan yang melebihi, melampaui hubungan darah dan daging. Maka kita bisa periksa, tiap manusia punya 3 unsur itu. Tetapi Yesus dengan kata-kata hari ini mengatakan, kasih yang agape, kasih yang melampaui hubungan darah dan daging. Meskipun saya tidak punya hubungan darah dengan pemirsa, dengan saudara-saudari di studio maupun di rumah, tetapi orang Katolik harus mengasihi, terutama orang yang membutuhkan bantuannya. Tidak peduli sukunya apa, tidak peduli warna kulitnya bagaimana, tidak peduli latar belakangnya apa. Yesus ingin kita sebagai orang Katolik tidak menjadi psikopat atau sosiopat. Kalau psikopat itu tidak tahu rasa belas kasih, tidak ada rasa penyesalan, berbuat salah pun tidak menyesal. Menyakiti orang tidak ada penyesalan. Orang Katolik tentu saja tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir, para pemirsa, mengasihi diri sendiri adalah tugas juga bagi kita. Yesus ingin kita orang Katolik tidak bunuh diri. Kalau ada masalah bisa diselesaikan, pasti ada jalan keluar. Maka mari kita sadari, kita diciptakan baik adanya
maka mari kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mungkin ada terbersit ingin bunuh diri, mari kita cari jalan keluar. Kita cari orang yang tepat untuk membantu memecahkan masalah kita. Kita sebagai orang Katolik memiliki kasih yang universal. Maka kasih Tuhan Yesus sendiri bisa menyelamatkan kita. Semoga kasih kepada Tuhan, sesama dan diri sendiri bisa kita lakukan. Tuhan memberkati. Sekarang mari kita ikuti dengarkan lagu pujian berjudul Tahukah Kamu Jumlah Bintang yang dibawakan oleh Paduan Suara SD Santo Antonius Medan. Baiklah pemirsa, kini kita akan mendalami lebih jauh lagi mengenai cinta kasih sebagai hukum yang utama. Atau mungkin tadi bahasa pastor bukan hukum ya, perintah katanya. Pesan yang utama. Baik, kita akan membahasnya dengan Pastor Gregorius Jeffrey Wibiksono. Sekarang pastor nih tugasnya di mana pastor? Saya sebagai pastor kampus Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Oke, jadi kalau di kampus sehari-harinya biasanya menghadapi... Sehari-harinya bertugas untuk mendampingi mahasiswa-mahasiswi yang pasti. Juga melayani konsultasi, melayani misa, melayani retret, rekoleksi, yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Di kampus Di kampus juga ada kampus ministry ya, saya bertugas sebagai koordinator kampus ministry. Di kampus ministry itu ada bagian psikologi, spiritual dan kesehatan fisik. Gitu. Jadi kalau di kampus biasanya pastor dipanggil apa nih pastor? Pastor atau Romo juga. Oh gitu, bisa, ya. Pastor J. Panggil saya RJ juga bisa. Oh RJ, wah keren ya. Kalau mahasiswa kan gitu ya pastor, Iya, asik. lebih akrab. Iya, baik pastor. Tadi kita sudah dengarkan sama-sama renungan singkat yang pastor bagikan gitu ya mengenai cinta kasih ini sebagai pesan yang sangat ditekankan gitu ya sebagai landasan kehidupan umat Kristiani. Betul. Dikatakan kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap akal budi gitu ya, jiwa. Artinya benar-benar semua-muanya gitu ya. Iya, Kenapa kita diperintahkan sampai sebegitunya gitu, pastor? Mengasihi Tuhan sampai segenap hati dan akal budi dan jiwa gitu. Kita sadari bahwa kita itu diciptakan oleh Tuhan bagi orang yang beriman. Ya.
terutama yang beriman Katolik. Dari mana asal saya? Kalau kita secara biologis ya ketika sperma bertemu sel telur menjadi zigot, nah disitulah mulai kehidupan. Maka Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Maka kita akui kehidupan itu dari Tuhan, bukan dari ilmu pengetahuan atau kedokteran. Bukan muncul dari tanah aja. Nafas gitu. hidup kita yang sederhana ini itu dari Tuhan. Maka Yesus ingin kita sadar pencipta kita, dan yang akan kita kembali ke sana juga ke pencipta kita, dialah yang lebih besar dari kita, yang disebut Tuhan itu. Maka diharapkan akal budi kita, otak kita, hati kita, jiwa kita itu ada Tuhan di dalamnya. Jangan sampai kita itu menjadi sesat, tidak tahu kemana saya akan pergi, dari mana saya berasal. Pertanyaan ini harus direnungkan bagi orang yang beriman, sehingga hidup ini menjadi lebih tenang. Karena kita tahu kita berasal dari mana dan tujuan hidup kita kemana. Maka tugas mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi akan menenangkan kita. Kita tidak sendirian di dunia ini. Kita bisa sendiri, ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal keluarga. Tetapi kalau kita ingat Tuhan, keberadaan Tuhan di dalam diri kita sendiri, maka hidup kita akan menjadi tenang tentu saja. Itu yang diharapkan. Sehingga orang Katolik ya umumnya tenang. Karena apa? Karena ada Tuhan, ada yang mendampingi. Bahkan di dalam pikiran kita, kalau ada Tuhan, semua masalah bisa terpecahkan. Bagi yang percaya tuh ya. Iya, bagi yang percaya. Jadi kita tidak perlu melarikan diri ke narkoba, ya, ke pergaulan bebas yang tidak jelas, ya, pakai ganja, pakai obat penenang, hanya untuk membuat diri kita tenang. Karena apa? Karena orang Katolik diajarkan mengasihi Tuhan. Banyak pelarian yang ditawarkan dunia ini, tetapi kalau kita lari ke Tuhan, kita lari ke Yesus, kita lari ke Kristus, tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Memang ada masalah, pribadi kita pasti ada masalah. Selama kita hidup pasti akan ada masalah. Seorang pastor pun akan ada menghadapi masalah. Nah, kemana kita lari? Akal budi kita dipakai, hati kita dipakai, dan jiwa kita diserahkan ke Tuhan. Jangan diserahkan ke setan. Jangan jiwa kita diserahkan ke orang yang gak jelas. Sayang, hidup kita bisa hancur kalau kita lari ke yang bukan Tuhan. Bagi orang yang Katolik ya tentu saja. Iya. Dan perintah ini kan sepaket gitu ya, Pastor, dengan pesan. Oh, pesan. Pesan ini satu paket gitu ya. Iya. Karena kalau kita dikatakan mengasihi Tuhan Allahmu, bawahnya ada lagi pasti menyusul. Betul. Mengasihi sesama. Itu harus berjalan bersamaan atau bisa menjadi sebuah opsi pilihan aja gitu, Pastor? Harus bersama. Jadi 3 pesan, 3 perintah ini itu saling melengkapi. Mengasihi sesama sejak dari kandungan, sejak dari janin. Gimana tuh, Pastor? Mengapa orang Katolik dilarang aborsi? Dilarang menggugurkan Kandungan. janin? Karena itu ciptaan Tuhan. Maka kita mengasihi sesama, mengasihi anak-anak kita ini sejak dari rahim ibu. Saya pun berasal dari rahim mama saya, inang saya, nande saya kan. Maka kita harus mengasihi manusia, sesama itu sejak dari kandungan. Tidak boleh ada dokter Katolik ikut aborsi misalnya. Atau melegalkan aborsi. Tidak boleh. Maka mengasihi sesama itu sejak dari kita janin. Dan tentu saja implikasinya besar, luas. Ya. Ketika kita menjadi dewasa, anak-anak kita, ya, kita banyak mendengar bahwa aborsi atau anak-anak dibuang, ya, setelah lahir dibuang, kasihan anak-anak itu. Kita harus mengasihi mereka. Kita juga mengasihi mengapa orang tua membuang bayinya, anaknya begitu. Diserahkan begitu saja, tidak bertanggung jawab. Mungkin setelah pacarnya hamil, anaknya ditelantarkan begitu saja. Ya. Maka mengasihi sesama ini sangat berat. Tapi sangat mulia juga. Karena itu pesan Yesus sendiri, mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi kita tidak bisa mengasihi pacar dengan segenap kekuatan nafsu saja. Setelah habis manis, sepa dibuang. Tidak bisa. Setelah bosan pernikahan sebulan, lari.
Banyak sekarang saya dengar anak-anak orang tuanya pisah, orang tuanya cerai gitu ya. Kalau di Katolik memang tidak ada cerai. Tapi rumah tangga yang koyak ini karena apa? Karena tidak memahami kasih, ajaran pesan perintah kasih ini. Ini yang harus diperjuangkan dan saya juga memperjuangkan di kampus saya. Mendampingi anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang mencari kasih ini. Banyak ya kasus di kampus ya Pak? Pasti ada. Tidak semuanya harmonis ya, tidak semuanya bahagia. Ya. Pasti ada yang bahagia juga saya harapkan dan saya berjuang sejak pernikahan awal itu harus tahu kasih. Bukan tadi eros saja, eros itu hanya nafsu. Melihat fisik ya kan nafsu. Kita harus agape dan filial itu. Maka kasih Yesus ini kasih yang merangkul. Kalau kita mengasihi suami, mengasihi istri, ya, yang saya pilih dengan sadar, yang saya putuskan dengan sadar untuk menikah, ya harus selamanya kalau di Katolik. Ya. Tidak bisa semusim, 2 musim, ya, setahun 2 tahun. Gitu. Setelah bosan, lalu sedikit bertengkar, lalu lari, ya, cerai. Kasihan anak-anak bagi saya. Ya, itu tidak bertanggung jawab. Ya. Ini memang ideal, tapi harus bisa. Orang Katolik harus sadar sebelum menikah, harus memikirkan dengan matang. Nah, pastor dikatakan mengasihi sesama. Mungkin banyak yang masih bingung sesama yang dimaksud ini siapa? Apakah sesama Katolik misalnya? Oh, semua. Tentu saja tidak tadi saya katakan tidak memandang ras, ya. Ras, suku, agama, warna kulit, terutama yang membutuhkan bantuan. Misalnya ada orang non Katolik datang ke kantor saya minta pencerahan, minta bantuan, konsultasi, ya, curhat, ya saya terima, nggak masalah. Di luar juga sama. Ya. Dengan karyawan-karyawati yang non Katolik, ya saya juga sama, mengasihi. Tetapi sekali lagi, kasih itu mendidik, ya, kasih Yesus itu mendidik. Ya. Kalau salah ya kita nasihati, kita ingatkan. Ya. Kita harus berani mengatakan yang benar, karena Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Kalau salah, ada mahasiswa salah ya saya tegur. Kalau ada senior membuli yang junior ya saya bisa marah. Tapi marah saya karena atas dasar kasih. Apalagi ini Universitas Katolik. Tidak dibenarkan membuli yang berlebihan. Senior tidak bisa membuli junior berlebihan. Jangan lebay. Jangan lebay. Jangan merasa stambuk saya stambuk atas lalu sembarang saja. Yang junior juga harus belajar sopan santun tentu saja. Saya pun juga belajar seperti itu. Tapi saya merasa saya dibesarkan oleh cinta kasih sejak dari keluarga. Maka saya harus mengajarkan ini, menerapkan ini. Jadi non Katolik pun harus kita kasih. Berarti tidak boleh ada istilah memprioritaskan, kita bantu dulu yang... Istilahnya jangan pilih kasih. Kita diajarkan jangan pilih kasih. Sesama itu bagi... Di dalam konteks tadi itu Yesus semua manusia. Maka tidak dibenarkan sesama manusia ciptaan Tuhan ini saling membunuh. Saling menjatuhkan, memfitnah, menghasut, mencederai, melukai, itu psikopat. Kalau ada orang melukai, suka menyakiti dan tidak merasa bersalah, tidak merasa menyesal, itu namanya psikopat atau sosiopat. Memanipulasi, ya, korupsi, tidak merasa bersalah, itu psikopat bagi saya. Sudah ada masalah dengan jiwanya gitu ya Pak? Ada masalah pasti. Maka tidak dengan segenap jiwa berarti. Jiwanya mungkin tidak utuh berarti. Mungkin nggak Pastor kalau misalnya karena kasih kita kepada yang satu, tapi menyakiti yang lain gitu, gimana tuh Pastor? Tidak dibenarkan juga. Kita diharapkan kalau ada masalah apapun, cari jalan keluar. Kita tidak mungkin akrab semua. Tidak mungkin akrab semua. Saya di studio ini juga mengasihi semua, meskipun saya tidak kenal atau baru kenal di sini. Tetapi sebagai sesama manusia ciptaan Tuhan, kita menghargai. Saya menghargai anak-anak SD di sini, menghargai Feby sebagai pribadi ciptaan Tuhan, menghargai orang tua. Menghargai dalam arti ya kalau ketemu saya senyum, menyapa, tidak akan rugi saya. Saya menyapa tidak akan hilang gengsi saya sebagai pastor, tidak akan. Saya senyum juga tidak punya maksud apa-apa. Ya, tentu saja kasih kita jangan modus, ya. Pura-pura mengasihi, ya. Tapi ada udang di balik bakwan. Ada udang gitu. di balik batu.
Nah, itu kasih yang keliru kalau kita pura-pura mengasihi, ya setelah dapat lalu kita hilang, kita singkirkan, nggak boleh juga. Jadi intinya kasih itu pun adil ya, Iya. adil kepada semua gitu ya. Iya. Nah, tadi kasih kepada Allah sudah kita bahas, Pastor, kepada sesama. Nah, ke diri sendiri gimana, Pastor? Tentu saja ke diri sendiri kita diajarkan jangan sampai kita melukai diri sendiri. Ya. Implikasinya ya kita nih periksa. Mungkin kita tidak puas dengan, saya dulu tidak puas dengan rambut saya. Ya. Atau tidak puas dengan hidung saya. Ya. Tidak puas dengan tinggi badan saya. Pernah saya mengalami itu. Tapi setelah saya renungkan, sekarang untuk apa saya tidak puas? Jangan sampai, intinya itu jangan sampai kita tuh merasa saya ini diciptakan tidak baik oleh Tuhan. Tentu saya dibantu oleh banyak orang sehingga saya bisa menerima diri saya. Pernah Romo mau bunuh diri, ya pernah terpintas itu waktu saya SMP. Karena merasa mungkin saya kurang cinta, padahal ya itu pikiran saya aja yang sempit. Kalau saya sekarang merasa ya hidup saya baik-baik saja, indah hidup itu. Maka dengan perintah mengasihi diri sendiri, kita jangan sampai bunuh diri. Banyak anak-anak juga merasa ingin bunuh diri, ditinggal pacar, ingin bunuh diri. Ya. Ditinggal, pasangan hidup, ingin memutuskan bunuh diri. Ya. Atau masalah apa lagi bunuh diri, ingin bunuh diri. Ya. Banyak aktor aktris Korea misalnya bunuh diri, gantung diri. Ya. Karena mungkin dibully. Ya. Mereka sayang karena tidak ada yang mendampingi. Ya. Mungkin juga tidak merasa bahwa Tuhan ada di dalam hati mereka, dalam jiwa, dalam akal budi mereka. Jadi semua standar dunia. Kalau kita ikut standar dunia, maka tentu saja jalan bunuh diri itu bisa jadi pilihan. Selain tadi kita menjadi putus asa, kecewa, berlebihan, stres, depresi. Ya. Kita menjadi mungkin ODGJ. Ya. Ada yang ditinggal pacar menjadi gila misalnya. Ya. Karena merasa yang mengasihi itu hanya satu orang. Padahal kita dikasih Tuhan tuh luar biasa sudah. Maka jangan sampai kita stres, depresi, menjadi gila atau bunuh diri malah. Nah, itu dengan kasih, mengasihi diri sendiri, kita harus ajarkan ke anak-anak ini mulai kecil. Nah, kalau kira-kira ke usia-usia mereka ini kan SD gitu ya, Pastor. Banyak ada yang bilang kalau generasi yang sekarang ini masalahnya udah di mental health tadi itu, kesehatan mental. Nah, orang tua sebaiknya menekankan apa supaya anak-anak ini belajar juga menghargai dari tubuh mereka sendiri juga gitu. Bagaimana cara orang tua, penekanan apa yang perlu diberikan ke usia-usia seperti ini, Pastor? Saya memang tidak punya anak kandung, tapi anak saya banyak. Ya. Saya pernah di SMA, sekarang di kuliah, di kampus. Anak-anak sekarang, anak-anak SD itu butuh figur, contoh. Teladan, example, contoh. Dan kita bisa membawa Yesus ke hidup mereka dengan contoh hidup kita. Kita menyayangi mereka, kita memeluk mereka. Mungkin ada anak yang mungkin selama hidupnya tidak pernah dipeluk ayahnya. Sehingga figur laki-laki itu menjadi asing gitu ya. Apalagi mungkin kayak orang Batak kan. Ya, saya pribadi ditinggal ayah saya ketika saya umur setahun. Saya tidak pernah merasakan dipeluk ayah itu bagaimana. Maka saya sekarang sebagai seorang pastor ya harus memberikan itu yang tidak saya dapatkan sejak saya umur setahun. Saya tidak malu, saya tapi belajar tentu saja. Belajar bagaimana saya yang dipanggil menjadi pastor ini bisa memberikan kasih. Kasih itu bisa dengan tatapan mata, dengan senyum, dengan pelukan, hal yang sederhana. Sehingga mereka merasa ada seseorang yang melindungi mereka. Maka Yesus mengapa mengajarkan kasih ini? Ada Yesus ingin anak-anak datang, datang kepadanya, dipeluk, diberkati. Ya karena Yesus juga sadar, anak-anak pun adalah harta, generasi masa depan gereja juga. Generasi yang cemerlang harus merasakan cinta kasih Tuhan. Iya, ini menjadi PR orang tua bersama berarti ya. Benar. Pastor, untuk mulai menunjukkan mungkin kasihnya gitu ya, jangan hanya disimpan di hati ya. Betul. Baik, kita nanti akan melanjutkan perbincangan mengenai cinta kasih ini, namun sebelum ini kita akan mendengarkan
sebuah lagu yang kembali dibawakan oleh paduan suara SD Santo Antonius 5 Medan yang berjudul Ave Maria. Baiklah pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita dengan Pastor J ya, terkait dengan cinta kasih sebagai pesan yang utama kepada umat Kristiani. Nah, Pastor tadi dikatakan memang kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Yap. Tapi di satu sisi memang mungkinkah kita mengasihi orang lain sampai mengorbankan diri kita sendiri? Menjadi pilihan gitu mungkin nggak sih, Pastor? Bisa. Itu ultimate ya, yang paling tinggi seperti Kasih Yesus. yang paling besar ya. Contoh paling sempurna ya Yesus. Dia mati untuk manusia tapi juga untuk tugas dari Bapa. Nah, bagi manusia apakah mungkin? Tentu saja ada seperti itu. Para martir ya dalam gereja Katolik, ada para kudus terutama para martir ya. Mengapa saya pakai merah? Karena kesaksian, martiria itu kesaksian. Identik dengan darah. Saya merasa juga orang tua, seorang ibu itu akan mengorbankan dirinya. Demi anak. Demi janin yang dikandungnya. Betul. Hampir semua ibu pasti punya pikiran itu dan melaksanakan itu, hampir semua ibu. Itu panggilan alami seorang ibu. Maka kalau ditanya apakah ada ya jawabannya ibu, nande. Inang. Karena dia dengan darahnya sendiri, dengan hidupnya sendiri selama kurang lebih 9 bulan, 10 hari, dia membawa anak itu. Dia tidak harus mati, tetapi dia memperjuangkan nyawa di dalam rahimnya, di dalam kandungannya. Dan mungkin kalau ditanya siap juga dia siap untuk banyak, itu. Ya? Dan banyak seperti itu. Jangankan manusia, di dalam dunia hewan aja seperti itu. Ya. Induk kucing atau induk anjing itu rela mengorbankan nyawa untuk anak-anaknya. Bahkan induk tikus saya lihat ada di YouTube itu. Rela mengorbankan nyawanya. Ya. Ada saya pernah lihat tikus masuk ke banjir kan, masuk ke dalam liangnya untuk menyelamatkan anaknya. Ya. Dunia unggas juga sama, burung-burung. Bagaimana dia menyelamatkan anaknya. Ya.
yang paling ideal kita kembali ke dunia manusia, ya jawabannya ya ibu. Meskipun Allah itu figurnya, gendernya laki-laki, ya, tapi dalam dunia nyata Praktek wanita. itu dilakukan oleh wanita. Wanita. Ya tentu saja figur ayah pasti ada, ya, rela bekerja, tidak saya sangkal, dengan bekerja sekuat tenaga, ya, menyisihkan hasil kerjanya untuk keluarga juga sama. Tapi dengan darah ya saya kira jawabannya jelas, seorang ibu. Yang paling nyata bisa kita Paling lihat nyata, ya. itu darah. Dia ketika melahirkan harus berdarah-darah, ya, umumnya. Entah sesar, entah alami, dia dengan darahnya sendiri. Nah, Pastor, ketika kita dari tadi bicara kasih, tapi mungkin nggak sih Pastor ada kasih yang keliru gitu? Kasih yang keliru bisa. Ya. Contohnya ketika kita dulu zaman perang salib misalnya, kita atas nama Tuhan lalu mau merebut tanah suci, ya, mengorbankan banyak sampai jatuh korban ratusan ribu mungkin atau jutaan untuk perang salib, ya itu saya kira keliru. Ya. Gereja Katolik pernah melakukan kekeliruan itu, ya, atas nama Tuhan. Ya. Mencintai Tuhan ya sekarang harus dengan akal, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Ya. Tidak boleh melupakan akal budi. Kalau di dalam akal budi kita ada Tuhan, pasti kita tidak akan memilih jalan seperti itu. Jalan damai sekarang. Ya. Yesus tentu saja menginginkan ada damai di dunia ini. Mengasihi Tuhan juga kalau tebang pilih ya seperti yang terjadi di Israel ya. Sekarang. Melindungi warganya tapi juga membunuh orang lain. Ya, itu tidak dibenarkan. Dari sudut pandang moral Katolik tidak dibenarkan. Mengasihi sesama tetapi menganggap orang lain musuh harus dibunuh. Bahkan menghilangkan nyawa sekian ribu orang sudah. Mengasihi diri sendiri secara keliru juga bisa. Misalnya saya harus operasi plastik ya, supaya lebih cantik, lebih seksi. Ya. Enggak, ciptaan Tuhan itu tidak bisa diganti oleh plastik, ya, oleh tangan dokter seahli apapun, tidak bisa. Kita cukup bersyukur, kita cukup merawat. Ya. Hasil operasi plastik umumnya ya pada suatu saat ya akan saya katakan buruk juga hasilnya ya, pada suatu saat. Kita tidak bisa melawan namanya tua. Ya. Menua itu pasti akan older, ya. Get older kita pasti suatu saat. Ya. Maka kita mengasihi diri sendiri juga tidak boleh terlalu diet, terlalu ketat ya, supaya punya body yang bagus, enggak usah. Malah sakit. Anak sekarang tuh banyak sakitnya tuh sakit asam lambung, emah. Ya. Sakit lambung, dikit-dikit lambung. Anak-anak kecil tuh sudah banyak lambung. Karena apa? Enggak diajari mengasihi diri sendiri. Ya. Pilih-pilih makanannya. Ya, seperti itu. Maka kita sebagai orang yang lebih dewasa, ya, Yesus ini mengatakan ini untuk orang dewasa. Ya. Terutama orang dewasa Katolik. Ya. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri itu harus kita lakukan dulu. Dan baru kita ajarkan ke orang lain. Tapi Pastor menarik nih, masih soal terkait perang gitu ya. Perlu nggak sih sebenarnya kita membela Tuhan gitu ya, misalnya ya Tuhan kita dihina atau dilecehkan gitu. Dan kita merasa menunjukkan kasih kita sehingga kita fight gitu. Perlu nggak kita membela sampai seperti itu Pastor? Enggak, tidak perlu dibela Tuhan, itu perlu dikasihi. Ya. Membela lain dengan mengasihi Tuhan. Maka tadi katakan mengasihi itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, itu jelas. Tidak ada unsur membela. Tuhan itu lebih besar dari kita. Iya, siapa kita gitu ya? Siapa kita membela? Kita tuh siapa sih gitu loh. Kita berjuta-juta orang membela Tuhan, nggak masuk akal itu gitu loh. Untuk apa? Gitu. Kena bencana alam aja kita langsung pontang-panting, ya kan? Banjir, ya, tanah longsor, gempa bumi sudah pontang-panting gitu. Kena alam aja belum kena Tuhan. Nah, Tuhan lebih besar dari kekuatan alam ini. Maka pakailah akal budi kita, hati kita, jiwa kita untuk mengasihi Tuhan dengan benar gitu. Maka Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau jalan yang salah, jalan yang sesat yang tidak masuk akal jangan diikutin. Sekali lagi tidak perlu kita membela Tuhan, tidak perlu. Orang Katolik tidak perlu mengatakan saya membela Tuhan, tidak perlu. Kita hanya diperintahkan untuk mengasihi. Mengasihi itu jelas. Ya. Kita berdoa, ya. Kita bersyukur pada Tuhan, kita komunikasi dengan Tuhan. Ya.
Kita doa aja tuh sudah meditasi ya. Ya. Itu mengasihi Tuhan. Tuhan pasti bersenang kita berkomunikasi dengan Dia. Mujizat itu salah satu bukti Tuhan mengasihi kita. Tangan saya tuh dulu berbulan-bulan sakit. Ketika saya berdoa, berbulan-bulan juga berdoa. Suatu saat ketika saya doa Angelus melonceng itu ya, besoknya sembuh. Saya sendiri tidak bisa menjelaskan itu. Saya punya rasa takut nih kalau ke dokter berapa rupiah ini. Kalau terapi berapa juta yang harus disembuhkan. Itu di dalam soalnya. Tapi begitu saya doa, suatu hari saya berdoa dan saya pakai tangan kanan, tangan yang sakit itu berdoa, sembuh besoknya. Saya dulu gini aja sakit, waktu misa gitu ya, sakit. Sekarang nggak ada lagi. Itu bukti kasih Tuhan tuh nyata, real. Kasih Tuhan tuh nyata, asal kita mau merenungkan. Baik, wah ini menarik sekali sebenarnya pembahasannya Pastor. Yang mungkin bisa kita gali sebenarnya lebih dalam lagi. Ya. Tapi karena memang keterbatasan waktu juga, Baik. Pastor. Jadi mungkin boleh Pastor kasih closing statement gitu ya untuk kesimpulan dari dialog kita hari ini. Silakan Pastor. Ya. Baik para pemirsa di rumah maupun di studio, kasih itu anugerah dari Tuhan. Maka mari kita kembalikan kasih itu kepada Tuhan, juga kepada sesama dan kepada diri kita sendiri. Semoga anugerah kasih senantiasa berlimpah dalam diri kita dan keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita di akhir pekan ini boleh berjalan dengan baik. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, kasih-Mu luar biasa bagi kami masing-masing. Tidak dapat kami lukiskan betapa kasih itu nyata. Tetapi kami hanya bisa berdoa kepadamu agar di akhir pekan yang cerah ini, kami dan keluarga kami serta anggota keluarga masing-masing senantiasa mengalami kasih itu lebih banyak lagi. Engkaulah sumber kasih bagi kami, bagi keluarga kami. Lindungilah segenap anggota keluarga kami, dan kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan dan ke dalam kasih-Mu sendiri, agar Engkau yang menyempurnakan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.